Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang sangat luar biasa khasiat dan keutamaannya. Doa itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau terperangkap di dalam perut ikan hiu selama 3 hari 3 malam. Doa itu disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus ketika ia berdoa saat terperangkap di dalam perut ikan paus, bunyinya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ulangi sekali lagi doanya atau lafal doanya adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang berbuat zalim. Doa Nabi Yunus ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini terhadap atau untuk suatu hajat, untuk satu keperluan, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan hajat tersebut. Maka ini adalah satu keutamaan yang luar biasa dari doa Nabi Yunus. Dan inilah salah satu rahasia penting dalam doa Nabi Yunus ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, maka apapun hajat kita, apapun keperluan kita, apapun keluh kesah kita, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama menjelaskan setidaknya ada 2 cara kita menggunakan doa Nabi Yunus ini dalam berdoa. Cara yang pertama adalah cara yang sesuai dengan zahir dari hadis tersebut, yaitu bahwa kita tidak perlu menyebutkan apa hajat kita. Kita cukup membaca atau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi kita baca lafal doa ini atau lafal zikir ini, dan di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah ada satu hajat atau beberapa hajat yang kita harapkan, kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah cara yang pertama yang bisa kita gunakan dalam membaca atau mengucapkan doa Nabi Yunus ini. Kemudian cara yang kedua yang juga boleh kita lakukan adalah kita menggunakan doa Nabi Yunus ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar untuk permohonan kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa kita mengawali semua permohonan kita dengan mengucapkan la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu barulah kita menyebutkan dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda boleh memilih salah satu dari kedua cara ini, dan kedua-duanya insya Allah adalah cara yang boleh kita lakukan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dan ini adalah salah satu rahasia yang luar biasa dari doa Nabi Yunus ini, sebuah doa yang singkat yang di dalamnya mengandung pengakuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak yang untuk disembah, dan juga yang kedua di dalam doa ini ada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa banyaknya dosa-dosa kita, tentang betapa banyaknya kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri bahkan. Dan karena itu ini adalah doa yang luar biasa. Doa ini adalah sekali lagi pengakuan tentang kemahabesaran Allah, tentang keberhakan Allah untuk disembah, dan juga doa ini mengandung pengakuan kita atas kehinaan diri kita, sehingga kandungan doa ini memang sangat luar biasa, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian dengan membaca doa ini Nabi Yunus alaihissalam pun kemudian dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan perut ikan paus. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan laut yang sangat dalam. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Karena itu tidak mengherankan pula mengapa kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa Nabi Yunus ini. Karena dengan menggunakan doa Nabi Yunus ini insya Allah tidak ada satupun hajat, kebutuhan, keperluan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Nah, di sini penting untuk selalu kita ingat bahwa pengabulan doa kita itu akan terjadi pada saat, pada waktu, pada momentum yang tepat. Dan kapan waktu yang tepat, kapan momentum yang tepat untuk dikabulkannya doa kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Bukan kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat. Kita berharap doa itu dikabulkan sekarang, tetapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ini bukan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa itu. Maka jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa minta untuk segera dikabulkan. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa doa seorang hamba itu pasti akan dikabulkan malam yasta'jil, selama sang hamba itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru berdoa atau minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah berdoa, berdoa dan berdoa, dan setelah itu Allah akan kabulkan doa itu pada waktu yang tepat. Inilah salah satu rahasia penting dari doa Nabi Yunus yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.